Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera untuk kita seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Saudara-saudaraku di seluruh penjuru Nusantara, bahwa kita ini sebenarnya adalah rahasia kebesaran persifatan Tuhan. Kita di sini adalah manusia. Manusia adalah unsur dari rahasia kebesaran persifatan Tuhan Allahu Subhanahu wa Ta'ala bagi penganut agama Islam. Dalam kesempatan yang lalu di video kami sering kami sampaikan informasi tentang rahasia kebesaran persifatan Tuhan yang mewujud di dunia. Kesempatan kali ini kami coba mengurai dari pemahaman kami yang kami dapat selama perjalanan kami belajar di sekolah, di majelis yang kami ikuti, dan kami sekarang belajar di sekolah atau majelis zikir Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bahwa dari perjalanan kami belajar di majelis ini melalui guru yang kami telah dibimbing, diarahkan, diberi petunjuk selama dalam proses perjalanan kami, sehingga kami mendapatkan pemahaman-pemahaman, ilmu-ilmu secara nyata yang kami dapatkan karena kami praktek langsung di dalamnya. Sehingga kami pada kesempatan kali ini berbagi informasi tentang rahasia kebesaran persifatan Tuhan yang mewujud di dunia. Saudara-saudaraku, seluruh umat manusia di dunia, khususnya di Nusantara ini, bahwa adanya manusia di dunia adalah diciptakan oleh Sang Pencipta Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dia berada di alam yang tak terhingga, tak terjangkau, unlimited, undeskripsi, undefinisi. Artinya tidak dapat diketahui oleh panca indera manusia. Namun dengan ilmu dari sisinya, dia dapat diketahui rahasianya di dunia. Analogika secara ilmiah yang kami telusuri, yang kami dapati dari perjalanan praktek rohani, dari guru rohani, dan ilmu rohani yang kami praktekkan di Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara ini adalah bahwa alam beserta isinya ini, termasuk manusia, adalah dari rahasianya. Kalau bahasa keyakinan agama Islam adalah sirullah. Kemudian manusia, alam semesta beserta isinya ini adalah dari nurullah atau nurnya Tuhan. Kemudian alam semesta beserta isinya ini adalah dari
sifatullah atau sifatnya Tuhan isinya. Kemudian alam beserta isinya termasuk manusia adalah dari zatullah atau zat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian alam beserta isinya ini termasuk manusia adalah asma Allah. Ada asma Allah, nama Allah, nama dari nama Tuhan di dunia. Semua nama yang ada di dunia, nama-nama apapun itu adalah rahasia asmanya atau rahasia namanya. Kemudian sifatullah. Nah, semua yang ada zatnya, ada asmanya, itu mengandung sifat. Sifatnya siapa? Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sifat rahasianya. Kemudian wujudullah, mewujud semua rahasianya, semua nurnya, semua sifatnya, semua asmanya, semua zatnya, semua afalnya atau geraknya. Itu afal itu gerak, mewujud semua ke dunia. Karena seluruh persifatan rahasia kebesarannya mewujud di dunia. Karena sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itu mewujud di dunia. Sifatnya mewujud di dunia. Namun sifat itu sendiri, rahasia sifat itu sendiri, rahasia zat itu, rahasia af'al atau gerak itu, rahasia nur itu, semuanya itu ya tetap dalam rahasia kebesaran rahasianya di alam rahasia dan maha rahasia. Bahasanya tidak nyata, metafisika di alamnya, karena dia memang laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluknya, dengan apapun juga, dan berdiri dengan sendirinya. Nah, seluruh yang kami sebutkan tadi seluruhnya mewujud di dunia ini, menjadi wujud nyata. Namun yang wujud ini bukanlah Tuhan, hanya persifatannya saja, termasuk manusia. Di dalam diri manusia ini ada seluruh unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sendiri terdiri dari sirrullah atau rahasianya Allah. Al-insanu sirri wa anna sirruhu. Manusia adalah rahasiaku, kata Allah, kata Tuhan. Rahasiaku ada pada manusia. Seperti itu. Nah, kemudian manusia itu ada nurullah, adalah nurnya Allah, sifat nurnya Allah. Paham ya? Sifat semuanya, sifat nurnya Allah. Dan manusia itu adalah rahasia persifatan Allah, ada sifat Allahnya. Kemudian manusia itu ada zatullah, sifat zatnya Allah, sifatnya ya, sifat rahasianya, bukan zat mutlaknya, sifat zatnya di dunia. Karena manusia tidak mutlak di dunia, rahasia kebesaran persifatannya yang mutlak. Seperti itu. Ada asma Allah di dalam diri manusia. Rahasianya juga mewujud. Nah, ada af'alullah, ada geraknya Allah, gerak sifatnya, rahasianya mewujud pada manusia. Kemudian wujudullah, mewujudlah semua rahasianya pada manusia. Nah, manusia ini adalah perwujudan dari rahasia kebesaran persifatan yang mewujudnya. Inilah manifestasi dari rahasia kebesaran persifatan Allah di dunia atau Tuhan yang Maha Esa. Maka di dalam diri manusia itu ada unsur rahasia Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Rohani, maka di manusia ada unsur rohaninya. Nah, unsur itulah yang bisa terhubung, tersambung, terkoneksi
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta manusianya, yang menciptakan manusia sealam ini. Seperti itu. Jadi manusia harus paham, harus mengerti, harus merenung siapakah diri ini sebenarnya, sehingga manusia akan mengetahui rahasia dirinya sendiri. Nah, disinilah kita perlu mencari pemahaman-pemahaman, ilmu-ilmu ya tentang rohani. Karena tadi unsur diri manusia sesungguhnya adalah unsur rohani. Jadi manusia rohani sebenarnya yang dibungkus oleh jasmani. Jadi saudara-saudaraku yang beriman, ya, bahwa manusia itu adalah rahasia kebesaran persifatan Tuhan yang mewujud di dunia. Kemudian alam semesta ini pun adalah rahasia kebesaran persifatan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewujud di dunia. Inilah tanda akbarnya, tanda kebesarannya, tanda kekuasaannya. Nah, manusia punya unsur itu semua, rahasia Tuhan. Maka dialah menjadi wakil Tuhan di dunia, khalifah di dunia, kekasih Tuhan di dunia, utusan Tuhan di dunia. Kemudian yang membawa ilmu rohani, ilmu ajaran agama. Agama itu ajaran rohani. Jadi manusia itu membawa unsur itu semua. Nah, berarti manusia itu adalah manifestasi dari kebesaran Tuhan. Nah, untuk bertemu Tuhan, untuk terhubung dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat muslim, cari manusia yang diutus, yang menjadi khalifahnya, yang menjadi kekasihnya, yang membawa risalah ajaran agama samawi atau ajaran rohani. Setiap zaman ada seperti itu. Yang tadi saya sebutkan bahwa manusia adalah wakil Tuhan di dunia. Artinya Tuhan yang wujud di dunia adalah utusannya. Yang pertama yang membawa risalah ajaran agama seperti yang kami sebutkan dahulu. Manusia pertama yang membawa risalah ajaran agama sebagai kasihnya, yang dekat dengan Tuhan, yang tahu jalannya dengan Tuhan, yaitu Nabi Adam. Nah, seperti itulah setiap zaman ada utusan Tuhan, kekasih Tuhan, khalifah Tuhan atau wakil Tuhan, Rasul Tuhan yang membawa risalah ajaran agama samawi atau ajaran agama rohani. Jadi agama itu ajaran rohani, maka belajar agama harus sampai pada ilmu rohani dan terhubungnya rohani lewat guru rohani. Kalau ajaran agama tidak sampai pada rohani, pada diri manusia, yang tadi diri manusia itu adalah unsur rohani, manusia rohani, maka siapapun manusia di dunia ini tidak akan sampai kepada Tuhan Sang Maha Rohani, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun manusia yang mengajarkan agama di dunia ini, agama apapun itu, tidak sampai kepada rohani dan bukan ilmu rohani, itu hanya ajaran agama ardi atau agama dunia. Pahami saudara-saudaraku semuanya yang mengajarkan ilmu agama bahwa manusia itu adalah unsur rohani atau manusia rohani. Rohani yang mewujud ke dunia. Rohani adalah rahasia kebesaran persifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Rohani. Jadi untuk kembali kepada Allah, kembali pada Tuhan, harus dengan guru rohani dan ilmu rohani. Siapa yang tidak belajar ilmu rohani dengan guru rohani yang mutlak, yang waris di zaman ini,
mereka tidak akan bisa kembali pulang rohaninya, ngambang di dunia selama-lamanya. Baik, untuk saudara-saudaraku yang mengajarkan ilmu agama apapun, jika tidak sampai mengajarkan ilmu rohani, kemudian dengan guru rohani yang waris dan mutlak, dan tidak sampai terhubung kepada maha rohani, dan tidak bisa tidak sampai mengungkap tabir ke rahasia Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati. Berarti manusia di dunia ini yang mengajarkan ilmu agama tapi tidak sampai kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang mengajarkan kesesatan. Mohon maaf, artinya tidak sampai dengan Tuhan, hanya sampai akal dan logika, sehingga rohanianya seolah-olah seakan-akan hayalita belaka. Itu masukan dari kami, sekedar saran saja. Jika berkenan, jika tidak berkenan, kami mohon maaf. Demikian penyampaian kami tentang rahasia kebesaran persifatan Tuhan yang mewujud ke dunia. Jadi rahasianya mewujud, sifatnya wujud. Sifat wujud, sifat yang qadim adalah, atau yang qidam adalah rahasianya atau alam ruhani, alam akhirat. Dan bako adalah alam maha akhirat, alam kekal, alam kelanggengan. Jadi wujud adalah alam dunia, qidam atau qadim adalah alam akhirat, bako adalah alam maha akhirat, alam kekekalan, alam langgeng, alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jangan sampai belajar agama bukannya mencapai ke alam bako, alam kelanggengan, kembali ke asalnya, malah turun ke alam yang keempat, alam hayalita, alam di bawah sadar, alam yang seolah-olah seakan-akan seperti di zaman ini. Zaman ini adalah zaman seolah-olah, zaman seakan-akan, dan zaman hayalita. Renungkan bersama, berpikir bersama untuk umat manusia seluruh dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan kami. Ini adalah tentang Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara MDZ TNKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam persaudaraan seluruh umat manusia senusantara dan seluruh dunia.